Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, Prodi Agribisnis semester 3, di mana kami kelompok 3 akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu pengertian statistik, dan kemudian kenapa kita butuh pelajar statistik, apa manfaatnya kita belajar statistik, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman bisa menyaksikan video ini dan simak baik-baik. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Mungkin teman-teman banyak berpikir dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya statistik itu? Nah, di sini saya menjelaskan pengertian dari statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dalam suatu masalah. Ya, seperti itulah kira-kira penjelasan dari statistik. Selanjutnya, kenapa kita butuh belajar statistik? Karena di sini saya ambil contoh pada seorang pedagang, di mana dia harus menaikkan ataupun menurunkan harga suatu barang dagangannya. Caranya ia harus melakukan survei dan membandingkan harga dagangan pedagang lain. Yang ketiga itu melakukan perhitungan beberapa harga yang pas agar dapat bersaing dengan pedagang lain. Itu lebih spesifik dia ke para pedagang. Dia maksudnya begini, dia ini penting bagi seorang pedagang harus mempelajari statistik itu, bagaimana, kenapa dibutuhkan statistik itu. Ya, ini saya ambil contoh, dia lebih mengarah ke pembisnis atau para pengusaha pedagang, yang dimana dia harus berpikir, memperhitungkan, ataupun dia harus menyesuaikan diri atau bersaing secara optimal dengan pesaing dagangan tersebut. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa akan dijelaskan dengan teman saya pertanyaan berikutnya, yaitu Stefanus Ari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya baik, perkenalkan, nama saya Stefanus Ari dari program studi agribisnis semester 3. Ya baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana jadinya dunia tanpa statistik. Ya baik, sekitar tahun 2012 lalu, yang di awal tahun Masehi, peristiwa tak terlupakan ilmu statistik terjadi. Sensus yang pertama kali dilaksanakan oleh kerajaan Romawi. Semua warga negara Romawi dicacah demi memperoleh gambaran karakteristik warga negaranya. Data hasil sensus yang mahal, lama, dan melelahkan sekali, itu sangat berguna sekali bagi penting kerajaan Romawi dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan kerajaan itu ke depan. Romawi rela mengeluarkan segala dayanya untuk melakukan hal itu demi memperoleh dasar yang kuat dan objek dalam melaksanakan kebijakannya. Diawali oleh kerajaan Romawi, hal itu mulai ditiru oleh kerajaan lain. Akan tetapi, munculnya segala masalah yang sama. Sensus pun membutuhkan dana yang besar, waktu yang lama, dan tenaga yang ekstra, sehingga sensus tidak bisa sering-sering dilakukan. Karakteristik yang diteliti pun juga tidak bisa banyak yang harus diluncurkan pada daftar kuesioner. Di lain pihak, data diharapkan terus terupdate dengan cepat demi pengambilan kebijakan yang lebih terupdate pula. Dengan berlanjutnya waktu, ilmu statistik terus berkembang, terutama dengan bantuan ilmu peluang. Masalah yang
masalah yang dipaparkan sebelumnya menemukan solusi didasarkan pada pembuktian secara peluang, statistik dan metode pengambilan sampel, maka dapat disimpulkan bahwa data dari sebagian kecil populasi bisa disebut sampel maupun untuk memperkirakan dengan baik data populasi, tingkat kesalahannya itu pun error, namun bisa diatur. Akan tetapi jelas data sampel tidak 100% sama persis dengan data populasi, atau dengan kata lain pasti datanya error. Ya, data statistik pula diperoleh dengan waktu relatif sebentar serta biaya dan tenaga yang tidak besar, sehingga sangat lebih cepat terupdate dari data sensus. Ya, sekarang kita bisa melihat data statistik yang dihasilkan dari survei sekarang banyak acuan oleh berbagai pihak. Dalam proses pengambilan keputusan, sekarang dengan adanya statistik dapat diperoleh data perpecahan yang lebih terupdate dengan biaya dan tenaga yang tidak membebani. Sensus masih terus dilakukan, biasanya 10 tahun sekali, digunakan untuk memperoleh data dasar untuk membantu proses survei, terutama sebagai dasar pengambilan sampel. Jadi, jika seandainya statistik tidak ada, maka pastilah tahu apa yang akan terjadi. Rasanya seperti itu, ingin mencoba rasanya air laut dengan cara meminum semua air laut yang ada. Ya, jadi kalau memang statistik tidak ada, ya tidak tahulah bagaimana jadinya dunia ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu kenapa kita harus belajar statistik. Ya, baik. Kenapa kita harus belajar statistik? Ya, karena statistik itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karena statistik memberikan nilai positif dalam jangka panjang serta perkembangan karir bagi seseorang yang telah mempelajarinya. Yang kedua, karena juga statistik itu mempunyai peran dalam penyampaian informasi. Di sini ada beberapa contoh yang saya akan kasih dalam kehidupan kita dalam mempelajari statistik. Yang pertama itu seperti perkiraan cuaca. Statistik itu penting dalam perkiraan cuaca, seperti perkiraan cuaca, seperti berita yang sering kita dengar di TV ataupun di radio kah. Semua perkiraan tersebut bersumber dari model komputer yang dibangun yang menggunakan statistik yang memberikan perkiraan cuaca dan memperkirakan cuaca yang akan datang. Yang kedua itu prediksi penyakit. Ketika statistik itu terlibat, kita akan mulai berpikir yang lebih baik tentang bagaimana penyakit dapat mempengaruhi kita. Yang ketiga itu kampanye politik. Seperti kali ada pemilihan umum, di televisi pun memberikan informasi prediksi vote dengan cepat menggunakan sistem statistik, dan masih banyak lagi yang lain tentang pentingnya itu kita belajar statistik. Ya, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kenapa kita harus bahagia dalam belajar statistik. Sebenarnya kalau kita belajar statistik itu, kita dapat mengetahui apa itu statistik, manfaatnya, dan lain-lainnya. Nah, statistik itu sendiri sangat penting untuk kita pelajari saat ini, di mana kita hidup sekarang ini di dunia informasi. Informasi ditentukan secara sistematis dengan bantuan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Seri dari kelompok 3 Prodi Agribisnis. Langsung saja saya akan menjawab soal tersebut, yaitu apa manfaat statistik bagi ilmu pengetahuan. Manfaat statistik bagi ilmu pengetahuan yaitu 1. Mendapat gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. 2. Mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. 3. Dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Mungkin penjelasan dari saya singkat. Dan soal selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Abdul Muhaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat statistik bagi kehidupan yaitu 1. Mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. 2. Mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. 3. Dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Cinta sama kau bukan orang lain, sayang sama kau tak mungkin sama